Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi sama Bu Ima. Bu Ima di sini akan menjelaskan materi tentang utang ya. Terutama adalah utang jangka pendek. Nah, sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang jenis-jenis utang gitu ya. Contohnya ada utang dagang, utang pajak, utang gaji dan sebagainya. Materi sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk hari ini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menjurnal tentang utang jangka pendek ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang latihan pencatatan utang jangka pendek ya. Yang Ibu akan bahas ada 4, yaitu ada utang dagang, kemudian ada utang gaji, utang pajak pada pihak ketiga, kemudian ada utang pendapatan diterima di muka. Baik, kita mulai dari contoh soal utang dagang. Contoh kasusnya adalah, jadi kalau di dalam catatan utang dagang itu ada 2 metode, yaitu metode fisik sama metode perpetual. Jadi kalau metode fisik nanti di jurnalnya adalah pembelian, sedangkan kalau metode perpetual adalah persediaan barang dagang. Nah, yang Ibu contohkan kali ini adalah menggunakan metode fisik ya. Contoh kasusnya, PT ABC pada tanggal 5 Desember 2019 membeli persediaan barang dagangan sebesar 15 juta. Syarat pembelian atau terminnya adalah 2/10N30. Artinya si PT ABC ini mendapatkan diskon 2% ketika membayarnya adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi mulai tanggal 6 Desember gitu ya, kita hitung sampai 10 hari ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi sampai tanggal 15 Desember itu mendapat potongan 2%. Jatuh temponya adalah 30 hari. Maka yang diminta di soal ini adalah jurnal saat terjadi transaksi pada tanggal 5 Desember ya. Kemudian yang kedua terjadi pelunasan pada tanggal Desember. Berarti di sini mendapat potongan, dan pelunasan pada tanggal 20 tidak mendapat potongan. Maka jurnalnya saat terjadi transaksi adalah debit pembelian sebesar 15 juta, kreditnya adalah utang dagang sebesar 15 juta. Nah, kemudian saat pelunasan pada tanggal 8 Desember itu PT ABC mendapat potongan 2% karena masih tempo 10 hari gitu ya. Potongannya adalah 2% kali 15 juta, ketemunya adalah 300.000 gitu ya. Maka jurnal saat pelunasan adalah karena utang berkurang dibayar jadi debit 15 juta, kreditnya adalah potongan pembelian 300 dari perhitungan tadi ya. Kemudian kasnya adalah 14.700. Dari mana Bu? Dari 15 juta dikurangi dengan 300.000, ketemunya adalah 14.700. Kemudian yang kedua adalah saat pelunasan tanggal 20 Desember. Nah, 20 Desember ini berarti sudah tidak mendapat potongan karena sudah melebihi jatuh tempo gitu. Melebihi syarat tadi ketika mendapat potongan, yaitu 10 hari, karena sampai mendapat potongan itu sampai tanggal 15 Desember. Nah, maka langsung aja ya, utang dagang debit 15 juta, kasnya kredit 15 juta. Yang kedua adalah contoh kasus utang gaji gitu ya. Contohnya adalah kasus yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2017, PT Hansa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital, memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan sebesar 5 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah beban gaji debit 5 juta, utang gaji kredit 5 juta. Kasus yang kedua, sebuah perusahaan kue Alila Tart memiliki 5 orang pegawai yang besarnya upah perharinya adalah 20.000. Para pegawai tersebut bekerja selama 5 hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Untuk pembayaran upahnya diberikan pada hari Jumat pada setiap minggunya. Namun ternyata pada akhir 2016 hari Jumat jatuh pada tanggal 27 Desember.
maka perusahaan memiliki tanggungan upah yang harus dibayarkan pada tanggal 31 Desember, yaitu 2 hari, yaitu Senin 30 hari dan Selasa tanggal 31. Jadi biasanya adalah ini untuk penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian biasanya kan dibuat pada tanggal 31 Desember. Nah, kebetulan dari Jumat itu jatuh tanggal 27 gitu. Jadi masih ada utang yang harus disesuaikan pada tanggal 31, yaitu Senin dan Selasa. Maka perhitungannya adalah hari Senin itu ada 5 orang karyawannya dikalikan 20 ya, satu hari kerja 100.000. Hari Selasa 5 orang kali 20.000. Jadi totalnya adalah 100 ditambah 100 adalah 200. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember adalah beban gaji 200.000 ke utang gaji 200.000. Nah, selanjutnya adalah cara pencatatan utang pajak pada pihak ketiga ya. Pihak ketiga maksudnya di sini adalah pihak yang membayarkan pajak tersebut gitu. Jadi bukan si wajib pajaknya tapi pihak ketiga. Contohnya adalah perusahaan. Nah, contohnya adalah kasus PPh pasal 21. Di sini kasusnya adalah Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tidak kawin, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun adalah 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 adalah 22 juta. Jadi ini PPh ini sudah diketahui ya, jadi kalian tidak usah ngitung. Jadi langsung aja ke jurnalnya. Saat pencatatan itu adalah debit gaji sebesar 180 juta. Kas yang diterima oleh si Bapak Aldi adalah 158. Dari mana Bu? Dari 180 dikurangi pajaknya tadi adalah 22 juta. Jadi yang diterima di slip gaji Pak Aldi adalah 158 juta. Nah, utang PPh-nya adalah 22 juta nanti yang akan dibayarkan oleh perusahaan PT Sukses tadi ya. Nah, kemudian jurnal saat dilunasi oleh pemberi kerja atau PT Sukses Sejahtera tadi adalah utang PPh debit 22 juta, kas atau bank 22 juta. Ini saat dibayarkan kepada negara. Kemudian pihak ketiga selanjutnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini contoh kasusnya adalah apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar 3,5 juta ditambah PPN 10%, yaitu 350, itu dari mana Bu? 10% dikalikan 3,5 juta, yaitu 350.000. Maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar yang diterima oleh karena penjualan tunai ya 3.850, yaitu dari 3.500 ditambah PPN yaitu 350.000 gitu ya. Penjualannya kredit 3.500, utang PPN-nya adalah 350.000. Nah, yang terakhir adalah pencatatan utang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu untuk pencatatannya ada 2 metode, yaitu pendekatan neraca atau pendekatan utang gitu ya. Yang kedua adalah pendekatan laba rugi yaitu atau pendapatan. Maka contoh kasusnya di sini diterima pendapatan sewa gedung untuk 2 tahun yaitu 1 Februari 2016 sampai dengan 1 Januari 2018 sebesar 24 juta dan dicatat menggunakan pendekatan utang, neraca dan pendekatan laba rugi beserta jurnalnya. Saat menerima pendapatan, saat si perusahaan menerima uang, jadi pendapatan diterima di muka itu adalah si perusahaan belum melaksanakan kewajibannya tapi telah menerima uang, maka karena itu kewajiban diakui sebagai utang. Nah, saat diterima, kalau saat menerima pendapatan, kalau metode hutang atau neraca adalah kas sebesar 24 juta, kemudian pendapatan sewa diterima di muka kredit 24 juta. Maka saat penyesuaian 31 Desember 2016 kita hitung, yang dihitung kalau metode neraca atau hutang adalah yang telah menjadi pendapatan, yaitu pada tanggal 1 Februari sampai 31 Desember 2016, totalnya adalah 11 bulan gitu ya. Per 24 itu dari mana Bu? Dari 2 tahun. Jadi 2 tahun itu 2 kali 12 gitu ya. Ketemunya adalah 11 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa diterima di muka debit 11 juta, pendapatan sewa karena telah menjadi pendapatan. Nah, yang contoh kasus kedua adalah metode
pendapatan gitu ya. Jadi metode pendapatan